Oke, saudara saya semua, ini peristiwa penting, paling tidak untuk saya dan teman-teman di sini, karena agak sulit nih para veteran, termasuk saya veteran. Ini ada Pak Rum, Topati Masang, ada Pak Ahmad Mahmudi, dan ada Bapak Hilmar Farid yang saya kira usianya di bawah saya lah ya. Jadi ini semacam peristiwa yang memang harus diabadikan karena belum tentu 1 bulan yang akan datang, bahkan mungkin setahun yang akan datang bisa ketemu seperti ini. Oke, jadi ini santai saja ngobrolnya. Mohon nanti kalau waktunya sudah cukup saya dikasih kode supaya bisa mengakhiri pertemuan ini. Kira-kira begini, saya kira kepada yang lebih muda dulu, kepada Bapak Hilmar Farid. Saya sebetulnya sehari-hari dulu kalau panggil ya Fae, tapi karena sekarang dia menjadi Bapak Direktur Jenderal, jadi ya harus Bapak lah ya, Bapak Hilmar Farid gitu. Gini, dari dulu Dirjen Kebudayaan itu kan dikenal hanya ngurusin kesenian, ya seni, pokoknya kesenian lah, berbagai kesenian, dan ya mungkin yang lain urusan purbakala. Kok tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba ya, tapi saya merasa tiba-tiba sekarang kok menghembuskan tentang kedaulatan pangan. Kalau saya paham bahwa pangan itu juga menjadi kebudayaan, tetapi secara umum orang memahami kebudayaan itu ya kesenian. Nah, saya justru pengen tanya ini, kira-kira hambatannya apa, atau mungkin juga tantangan atau problematikanya apa ketika Bung V ketika jadi Direktur Jenderal ini mencoba untuk mentransformasi itu. Ya, terima kasih Mas Toto. Saya langsung aja. Jadi memang betul ya bahwa untuk waktu yang cukup lama ya, kebudayaan itu identik dengan seni dan warisan budaya. Ya, jadi 2 hal itu ya. Kalau warisan budaya selalu berbicara tentang cagar budaya, candi dan seterusnya, maupun yang kita sebut tradisi ya. Jadi itu adalah lingkup dari kebudayaan. Dan kalau kita periksa, ini sebenarnya asal-usulnya bukan pada undang-undang, ya, bukan pada peraturan perundang-undangan kita gitu, tapi justru satu kebiasaan yang dimulai sebenarnya oleh UNESCO. Ya, jadi dia tahun-tahun 60-an, 70-an itu sangat menonjol. Ya, UNESCO fokusnya pada seni dan warisan budaya. Dan kita di sini mengikuti lah, ya, mengikuti langgam itu. Nah, perubahan mulai terjadi saya kira karena 2 hal ya. Pertama, karena semakin terlihat ya bahwa yang namanya kesenian, yang namanya warisan budaya tidak berdiri sendiri. Ya. Kita mengurusi cagar budaya saja misalnya pasti berurusan dengan masyarakat. Ya, sekelilingnya itu seperti apa? Kalau bicara tentang warisan budaya yang sifatnya intangible, seperti pengetahuan lokal ini terkait dengan pangan, pasti ada masyarakat pengembannya gitu ya. Jadi mau tidak mau di dalam melaksanakan amanat undang-undang ini soal yang kedua ya, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang memang memayungi semua kegiatan kebudayaan kita, tentu luas sekali gitu. Nah, itu saya kira ya awal mulanya terjadi perubahan itu. Nah, memang tidak mudah gitu ya, karena organisasinya, sistem anggarannya, kebijakan-kebijakan turunan dari yang lama ini hampir semuanya terfokus pada urusan seni dan warisan budaya. Jadi memang ada pekerjaan mereorganisasi ya. Dan selama beberapa tahun ini fokus kita adalah itu ya. Jadi mereorganisasi, regulasinya juga dibuat sehingga dia bisa memayungi ya kegiatan-kegiatan yang lebih luas ya, jadi tidak terbatas pada seni dan budaya. Tentu tidak mudah ya karena ini kita bekerja dengan teman-teman yang selama
bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun ya, dibentuk Lama dengan sekali. ya dibentuk dengan pemahaman tadi ya soal seni dan warisan budaya. Dan tapi sekarang ya saya kira sudah mulai ya terlihat ada perubahan, makanya ada kerjasama dengan Perdikan dan INSIS ini mulai melihat lah ranah yang lebih luas. Nah, alasan yang lebih mendasar sebetulnya saya kira didorong oleh krisis ya, krisis yang kita hadapi ini sekarang ya, yang katakanlah manifestasinya waktu pandemi itu kemudian seperti membuka begitu banyak masalah ya, punya masalah-masalah yang serius pada hal-hal yang sifatnya sangat fundamental gitu. Dan buat kami kemudian lihat ya, kalau misalnya apapun kementeriannya, ya, tapi dia tidak bisa merespons problem ini masalah gitu ya. Jadi kita ikut ambil bagian dan melihat bahwa pangan ini ke depan akan jadi soal yang sangat serius ya, dan sebetulnya kita punya kekuatan yang cukup besar berbasis pada masyarakat, berbentuk pengetahuan lokal, sumber daya alam dan seterusnya, yang kalau tidak diurus gitu ya, rasanya kok ini nggak menjalankan amanat konstitusi malah jadinya gitu ya, kurang lebih gitu. Oke, nanti saya pengen lebih mendalam ya soal problematikanya ya, karena ini kan udah terlalu lama ya mendarah daging. Kalau orang bicara budaya itu mesti dalam pikirannya itu kesenian. Nah, pasti doa saya moga-moga Pak Hilmar ini tidak diprotes para seniman gitu yang merasain bahwa ini kok malah ngurusin kayak gitu. Nah ini aja ini nanti kita lanjutkan. Sebelum itu saya justru pengen tadi Mas Farid, Mas Fair sudah mengungkapkan kenapa kerjasama dengan teman lama kita ya di sini ya. Nah saya minta Pak Rum, kira-kira apa yang dilontarkan oleh Dirjen Kebudayaan tentang kedaulatan pangan ini, kalau menurut Pak Rum itu kayak apa sih? Saya pikir yang harus mudah dicerna banyak orang ini, karena kalau saya sebetulnya menerjemahkan kalau pengelolaan kekuasaan itu namanya politik. Jadi ketika petani itu sedang menguasai benihnya, itu sebenarnya itulah disebut politik benih petani. Tapi ketika petani itu sedang sedang gulawentah mengembangkan, itulah budaya tani sebetulnya. Oke, silakan Pak Rum. Ini secara untuk memudahkan misinya Dirjen Kebudayaan tentang apa sih sebetulnya kedaulatan pangan itu. Sebenarnya tidak cuma dalam pangan ya. Dalam semua sektor kehidupan itu kebudayaan. Gitu. Karena kebudayaan itu cara hidup. Jadi cara satu orang atau satu masyarakat menjalani hidupnya itu kebudayaan. Nah, karenanya disebut kebudayaan, budi dan daya ya. Jadi akal budi manusia bekerja dan kehendak untuk bertindak itu daya namanya. Nah, apalagi dalam hal pangan. Nah, selama ini mungkin kesalahan, kekeliruan dianggap pangan itu bukan urusan kebudayaan karena selalu orang berfokus pada bahan pangan. Padahal bahan pangan itu cara menghasilkan bahan pangan gimana? Cara mendapatkan bahan pangan gimana? Cara orang menghidangkan bahan pangan, makanan gimana? Cara orang makan gimana? Itu kebudayaan semua gitu. Itu semua. Nah, karena itu kalau kita bicara pangan, kemudian kita harus bicara mulai dari pangkalnya. Kalau sekarang istilahnya hilirnya gitu ya. Bagaimana benih diproduksi? Karena tidak akan ada pangan kalau tidak ada benih gitu kan. Diproduksi, siapa yang memiliki benih itu, bagaimana dikembangkan, lalu menjadi tanaman dikembangkan lagi, dibudidayakan menjadi tanaman yang bisa dimakan, diolah dan menjadi konsumsi, sehingga
bahasa Inggris tepat menyebutnya agriculture, kebudayaan tanah, marine culture, kebudayaan laut, gitu. Malah industri tidak bisa disambungkan dengan kata culture dalam bahasa Inggris. Industri culture nggak ada. Ya. Jadi gitu. Ya, saya sebenarnya ada peristiwa di sekolah saya kebetulan dengan kampung kan, menghidupkan upacara wiwit panen. Itu kan setiap panen sebenarnya kan menghadirkan Dewi Sri, itu dewinya padi itu. Sebenarnya kan upacaranya itu kan memilih padi yang mau dibikin untuk benih lagi. Nah, ternyata sekarang benihnya beli, jadi udah nggak ada yang diserahin ke Dewi Srinya itu gitu ya. Tapi ya karena supaya anak-anak mengenal ya tentang adat istiadat dan sebagainya tetap diselenggarakan gitu. Nah, tapi saya kira yang terputus tadi dari benih ke dari benih ke apa yang diupacarakan itu. Jadi nggak perlu lagi memilih benih yang bagus di sawah itu. Oke, Mas Mahmudi, saya pengen contoh-contoh ini sebetulnya lebih lebih real di mungkin tidak harus dicontoh di Jawa ya, bisa di Indonesia Timur dan sebagainya yang berkaitan pada kedaulatan pangan ya, paling tidak melihat dari embrionya sampai ke hasilnya kayak apa gitu. Ya, ini masalah yang serius ya. Karena sejak revolusi hijau itu pelan-pelan kedaulatan pangan ini digerogoti oleh modernisasi itu. Nah, sehingga kekuatan-kekuatan tentang kedaulatan pangan ini semakin tahun ya itu semakin melemah. Nah, pada kelompok menengah itu sering mengkacaukan antara kedaulatan pangan dengan kecukupan pangan, food security, ya dengan ketahanan pangan. Jadi itu masalah. Jadi secara teori tidak berkembang, ya bahkan nyaris tidak diajarkan ini tentang kedaulatan pangan yang sangat fundamental ini. Itu di dunia pendidikan. Tanam menanam diajarkan, tetapi dikenalkan. Akan tetapi kedaulatan pangan ini sama sekali saya belum pernah menemukan ya. Bahkan dalam banyak diskusi itu sering dirancaukan. Nah, di masyarakat terutama di Jawa, nah itu sudah sulit ya untuk ditemukan. Ada bagian-bagiannya masih ada, tetapi secara umum itu sudah tergerogoti betul artinya. Jadi dari katakanlah yang kalau di Jawa kita nggak bisa lepas dari padi misalnya. Nah, petani-petani di Jawa, terutama untuk petani padi ini, itu pada tahun 90 saya melakukan penelitian. Kalau kita tanya bagaimana Pak tanaman padinya, alhamdulillah lumayan, masih cukup untuk makan sampai nanti panen lagi. Hanya dalam waktu 10-15 tahun penelitian saya lakukan lagi sudah tidak seperti itu. Jadi bagaimana Pak pertaniannya, bagaimana padinya, nanti bisa bawa pulang sedikit saja sudah untung. Nah, sekarang ini semua sudah diserahkan kepada pasar. Petani padi di Jawa itu sudah tidak membawa pulang apapun. Jadi begitu padi mulai menguning, nah itu sudah penebas-penebas, dia sudah bahkan banyak yang ngicun juga. Nah itu sudah dibegitukan, diborong di sawah. Bahkan saat panen yang menggembirakan, waktu saya kecil dulu, melihat orang tua saya nanam padi itu saat yang sangat membahagiakan panen. Petani-petani di Jawa sekarang sudah tidak melihat, bahkan tidak datang ke sawah karena nanti sudah sudah ditebaskan milik orang lain. Nah, di luar Jawa pada tahun 90-an saya keliling sama Pak Rum ya ke Maluku, ke pulau-pulau kecil, masih
masih melihat itu. Ya. Tetapi 10 tahun kemudian saya kembali lagi ke Pak Rum ke di K ya, kita keliling di verbal waktu itu ya. Nah itu potretnya sudah sangat berubah. Jadi yang dulu misalnya ibu-ibu di sana bikin minyak kelapa, hanya dalam waktu kurang lebih 10-15 tahun saya datang lagi dengan Pak Rum, itu sudah tidak lagi bikin minyak kelapa. Kemudian yang biasanya olah singkong hutan, nah itu pun sudah tidak diurus lagi. Semuanya sudah menunggu BLT, menunggu Raskin, ya, dan sehingga tantangannya cukup berat. Nah karena itu program yang diinisiasi oleh Pak Dirjen ini menurut saya luar biasa, dan Perdikan Insis menyambut dengan sangat serius, karena memang ini lahannya. Karena kalau tidak makan ya mati sudah. Masalahnya di situ. Nah sekarang benih sudah tidak dikuasai lagi oleh petani, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Ilmu pengetahuan juga sudah tidak dikuasai lagi, ya. Jadi sudah tidak ada lagi mengelola sumber-sumber pangan secara kolektif. Dulu waktu saya masih kecil itu hal biasa, misalnya Pak Toto mau tanam padi, bikin benih bibit, terus kemudian ada lebih, kemudian diberikan kepada petani yang lain. Dan kemudian hasil panen disimpan untuk cadangan pangan, dan untuk bikin benih untuk cadangan lagi. Ada lumbung. Sekarang sudah tidak ada. Oke, nanti saya minta Pak Rum untuk sering ya Pak Rum itu nanya ke orang-orang kalau diskusi, sebetulnya kamu itu melihat pangan itu apa? Sebagai komoditi atau sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Nanti saya mohon Pak Rum untuk men-share itu. Nah saya kembali ke Bung Fai lagi. Kira-kira apa yang dibayangkan Anda tentang, walaupun kita tahu ya Bung Fai ini juga sudah nulis di Kompas tentang kedaulatan dan pangan dan sebagainya, tetapi kira-kira peran Dirjen Kebudayaan ini kira-kira seperti apa? Ya, kalau kita sih memahami kan sebetulnya bahwa praktek-praktek untuk memperkuat kedaulatan pangan itu sebetulnya hidup ya di masyarakat. Gitu. Sebagian tergerus oleh modernisasi gitu, tapi ada pengetahuan dan praktek-praktek yang kalau dikonsolidasi gitu itu bisa menjadi kekuatan yang besar. Dan kalau kita di Dirjen Kebudayaan mengambil posisi fasilitator gitu ya, dalam pengertian yang sesungguhnya gitu ya. Artinya ambil dari akar katanya, tugas kita sebetulnya mempermudah orang lain untuk melakukan kan. Jadi si masyarakat ini dibantu sedemikian rupa sehingga bisa mengembalikan ya pengetahuan lokalnya, praktek-prakteknya, dan kemudian bermodal dengan itu ya bisa membangun ya kedaulatan pangan atau menegakkan kedaulatan pangan paling tidak untuk lingkupnya sendiri ya. Jadi kita juga membayangkan ini pekerjaan panjang ya. Jadi bukan kemudian ada satu program setahun terus besoknya sudah berdaulat gitu ya. Ya itu tidak sematematis itu gitu ya. Tapi peran saya kira malah hubungannya lebih jangka panjang gitu, dan berharap bahwa segera setelah ini Pemda misalnya ya, harusnya berdiri di depan ya untuk urusan seperti ini, bisa berperan lebih besar ya. Jadi kita ingin sekali sebetulnya melalui kegiatan ini di samping mencari ya model kerjasama di antara masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, ini kalau bisa ketemu pola kerjasamanya, mudah-mudahan gitu ya, itu akan lebih mudah melibatkan nantinya ya, terutama teman-teman di pemerintah daerah yang menurut saya dia akan sangat diuntungkan oleh ini ya, oleh program ini, karena menjawab beberapa hal sekaligus.
problem pangan, ya, terus problem pemberdayaan masyarakat, ya, itu juga pasti akan masuk di dalam itu. Nah, memang kita tahu tidak mudah ya untuk menjadikan apa yang kita lakukan ini bagian dari kebijakan, tapi arahnya ke sana.